Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang part sebelumnya ya, yang sudah sangat menarik ya kalau menurut saya. Masih mengenai ruang vektor, yaitu mengenai transformasi linier. Kenapa transformasi linier ini menjadi objek yang menarik ketika kita belajar ruang vektor? Karena di sini kita tidak hanya membuat suatu fungsi yang biasa, tetapi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendefinisian dari transformasi linier, dan kita akan lanjutkan ke part yang keduanya ya, mengenai sifat-sifatnya dan juga nanti jenis-jenisnya. Jadi ada beberapa jenis di situ. Sebelumnya kita coba ulas sedikit ya mengenai yang transformasi linier. Kenapa kok menarik? Ya, karena dia memenuhi dua aksioma di sini. Pertama, mengawetkan penjumlahan, kedua, mengawetkan perkalian terhadap skalar. Dan ini sangat berguna khususnya nanti ya ketika kita sudah berbicara tentang kernel dan sebagainya. Kita sudah membahas beberapa contohnya. Untuk detailnya sekali lagi bisa dicek di video saya mengenai aljabar linier elementer tentang transformasi dari R pangkat N ke R pangkat M. Nah, kita lanjutkan. Pertama adalah ya sifatnya terutama kan. Jadi kalau misalkan kita punya suatu transformasi linier, kita peroleh yang pertama itu nolnya itu dibawa ke 0 juga. Dan perhatikan ini nolnya yang di domain, ini nol yang di kodomain ya. Jadi domainnya adalah R pangkat N, kodomainnya adalah R pangkat M. Jadi di sini adalah ya sama-sama vektor 0, tetapi mungkin ukurannya yang berbeda tergantung N dan M-nya. Ini sangat mudah untuk ditunjukkan ya. Jadi ya sederhananya kita petakan saja. Kalau misalkan kita punya sesuatu mungkin yang satu semua gitu kan dipetakan ke situ, terus negatifnya dipetakan ke situ. Nah, nanti jumlahannya kan bisa kita cek lah untuk menunjukkan yang nomor 1. Terus yang kedua, ini T dari negatif X akan sama dengan minus dari TX. Ini bagaimana caranya? Ya, kita pakai yang aksioma keduanya kan. Ini kan sama saja negatif 1 dikali X kan. Nanti bisa dicek ya akan sama dengan yang ini. Terus yang ketiga bagaimana? Ini pakai ya aksioma yang pertama dan kedua dikombinasi secara langsung, bisa kita tunjukkan dengan mudah. Yang ketiga ini akan berlaku. Jadi yang pertama dia seperti mengawetkan penjumlahannya, terus setelah itu mengawetkan perkalian dengan skalarnya. Tidak sulit ya. Nah, selanjutnya kita dapat himpun semua elemen yang ada di R pangkat N yang dipetakan ke 0 ya kan, dan kita sebut dengan kernel ya atau inti ya, tergantung mau memakai notasi yang mana ya. Yang biasa dipakai ya kernel ini kan. Dan kernel ini pasti tidak kosong. Kenapa? Karena kita sudah bahas tadi ya, 0 yang di domain itu dibawa ke nolnya kodomain, berarti kan 0 itu pasti masuk di kernel T. Terus selanjutnya juga bisa dibentuk himpunan image. Jadi semua peta ya dari elemen-elemen di domainnya. Jadi kita punya Y image-nya ini itu kan semua yang di R pangkat M yang punya kawan di domainnya. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi berbicara tentang fungsi, ya kan kita punya fungsi ini dari domain ke kodomain kan, itu kan sangat mungkin ada yang di sini yang tidak punya kawan yang di sini, ya kan? Kalau syarat fungsi itu kan yang penting semua yang di sini punya kawan di kanan kan, tapi sebaliknya kan belum tentu kan. Nah itu yang jadi image-nya. Terus sifat yang lain kita bisa cek ya. Ternyata kernel dari T itu subruang di R pangkat N. Dan perhatikan ya di sini ya, ini N, di sini M ya. Kenapa? Karena kernel T itu subset dari ini kan. Jadi subsetnya ini.
Tapi yang image-nya itu subsetnya yang kanan ini. Oke ya. Dan bisa ditunjukkan mereka berdua adalah sub ruang. Untuk buktinya saya tinggalkan sebagai latihan karena tidak sulit. Oke, bagaimana cara menentukan kernel dan image? Nah, kalau misalkan kita punya transformasi linear seperti ini dari R pangkat 4 ke R pangkat 3, jadi kita punya ini ya. Jadi vektor ini dipetakan ke sini. Cara mencari kernelnya bagaimana? Ya berarti cari saja semua yang dipetakan ke 0. Berarti kan kita cari solusi ini kan. Cari solusinya. Nah, kita coba cari solusinya bisa dengan OBE dan sebagainya ya. Jadi paling mudah ya sebenarnya pakai OBE. Itu paling runut. Nah, kita peroleh solusinya apa di sini? A1 sama dengan negatif A2 dan A3 sama dengan negatif A2. Berarti kan A2-nya di sini bisa kita ambil sembarang kan? Nah, A4-nya juga tidak ada ketentuan kan di sini. Berarti bisa kita ganti. A1-nya diganti negatif A2. Terus A2-nya tetap, A3-nya diganti negatif A2. Nah, di sini posisinya adalah A2 dan 4 itu terserah kan. Berarti kita bisa nyatakan sebagai ini kan. Nah, supaya lebih cantik kita bisa keluarkan. Jadi kita bisa nyatakan himpunan ini sebagai semua yang merupakan kombinasi linear dari yang pertama dan juga yang kedua. Berarti kernelnya akan sama dengan span dari ini, dua ini. Itu sederhana ya. Nah, bagaimana dengan image-nya? Berarti kan dia semua hasil petanya kan. Oke ya, berarti kan T dari ini kan. Berarti kita punya seperti ini. Alhasil dia akan seperti apa? Ya kalau misal kita kelompokkan A1-nya di sini, A2-nya dikelompokkan jadi satu semua, A3-nya kelompokkan satu. Berarti kan nanti A1-nya bisa dikeluarkan, A2-nya bisa dikeluarkan, A3-nya juga bisa dikeluarkan. Berarti kita punya dia akan sama dengan span yang 3 ini, ya kan? Tetapi yang menarik di sini adalah yang kedua di sini ya. Itu merupakan kombinasi linear dari yang kiri dan kanan kan. Jadi yang kedua ini bisa dikatakan redundant. Kenapa? Karena ya semua yang bisa dinyatakan dalam kombinasi linear tiga-tiganya itu pasti dapat bisa juga dinyatakan dalam kombinasi linear yang dua. Jadi kita cukup menuliskan span dari dua ini. Jadi itu cara untuk mencari kernel dan image. Untuk detailnya bisa coba sendiri ya untuk perhitungannya ya. Karena saya yakin ya setidaknya kalau sudah lulus S1 pasti perhitungan tentang matriks itu kan tidak ada masalah kan. Khususnya tentang operasi baris elementer ya. Oke, pembahasan yang selanjutnya yang juga menarik adalah tentang ruang nol, ruang baris, dan ruang kolom. Jadi ada 3 hal ya di sini ya. Nah, kalau kita punya suatu matriks berukuran M kali N dengan komponennya isinya bilangan real, ya kita sudah bahas ya berkali-kali ya. Kalau dia merupakan transformasi linear dari R pangkat N ke R pangkat M dengan definisinya yang sudah kita pakai dari tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu vektor di R pangkat N, kita kan bisa mencari kernelnya kan. Nah, selanjutnya kernelnya itu disebut dengan ruang 0 dari A. Bagaimana dengan image-nya? Nah, kita cek ini image-nya ya kan. Ini perhitungan biasa sampai ke bawah ya kan. Dan sampai di sini intinya adalah kita bisa melihat bahwa ini C1, C2 dan seterusnya sampai Cn itu merupakan kolom KI dari A. Jadi bisa dikatakan di sini image A itu adalah himpunan semua kombinasi linear dari kolom-kolom matriks A. Jadi kata-kata kolom di sini, maka dari itu kita punya ruang kolom. Jadi
ya kita bisa melihat ya dia sebagai ruang kolom. Terus nah kalau misalkan kita punya ruang kolomnya seperti ini, juga dapat dihimpun kombinasi linear dari semua baris-barisnya kan. Karena kan kalau kita berbicara tentang matriks itu tidak hanya punya kolom tetapi juga punya baris. Nah, jadi kombinasi linear dari baris-barisnya berarti kan sebenarnya kalau kita melihat yang seperti ini, generalisasinya itu kan ya kita melihatnya analog dengan yang kasus sebelumnya kan. Jadi kalau yang kolom jadi ruang kolom, kalau yang baris berarti jadi ruang baris. Nah, ini salah satu hal yang penting yang harus dicatat ya, di note ya. Intinya, ruang kolom dan juga ruang baris dari suatu matriks itu tidak berubah ketika kita melakukan operasi kolom atau operasi baris. Maka dari itu kalau kita mencari ruang baris biasanya ya kita lakukan saja operasi baris kan. Dan tidak usah khawatir ruang barisnya akan berubah. Kolom juga sama. Jadi untuk sifatnya kalau misalkan kita punya matriks A berukuran M kali N ya atas R. Jadi ya kita menjelaskan statement tadi ya. Kalau misalkan kita menggunakan serangkaian operasi baris elementer dan matriks A ini menjadi matriks B setelah di OBE ya. Nah, ruang baris dari A itu sama dengan ruang baris dari B. Ya, itu yang dimaksud dengan operasi baris, dia tidak akan merubah ruang kolom. Ruang baris maksud saya. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan serangkaian operasi kolom elementer dan matriks A berubah menjadi matriks C, nah ruang kolom A itu akan sama dengan ruang kolom C. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Dengan menggunakan operasi kolom elementer, itu tidak akan merubah ruang kolomnya. Nah, berarti di sini kalau misalkan dia sama ya, ruang baris ruang kolomnya artinya apa? Berarti basisnya dari ruang baris A itu akan sama dengan basis dari ruang baris dari B. Ya kan? Nah, selanjutnya basis dari ruang kolom yang di A akan sama persis dengan basis dari ruang kolom dari B. Kalau basisnya sama berarti artinya apa lanjutannya? Berarti kan artinya dimensinya juga akan sama ya kan. Jadi dimensi dari ruang baris A akan sama dengan dimensi dari ruang baris B. Yang dimensi dari ruang kolom A juga akan sama dengan dimensi dari ruang kolom B. Yaitu implikasi langsung ya dari basis. Karena dimensi itu kan banyaknya vektor yang di himpunan basis kan. Kalau misalkan basisnya sama ya berarti banyaknya nanti juga pasti akan sama. Maka dari itu dimensinya jadi sama juga. Oke, contohnya kalau kita punya ini ya baris-baris ini ya. Terus kita buat U-nya itu ruang baris dari bisa dilihat ya di sini ya 1 1 negatif 2 4. Ini kan jadi masuk ke sini kan. 1 1 negatif 2 4 kan. Terus selanjutnya 25 4 negatif 2 jadi di sini 1 7 14 negatif 16 kan jadi di sini. Nah, tadi dikatakan ruang barisnya tidak akan berubah ketika kita menggunakan operasi baris elementer. Berarti kita OBE saja dan hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini interpretasinya apa? Berarti kita peroleh, ini kan cuma ada 2 kan karena yang ketiganya kan 0 kan, baris ketiganya. Nah, kita punya himpunan ini jadi basis dari ruang baris dari A. Oke, untuk contoh yang ini bisa dicoba sendiri ya. Untuk basis dan dimensi dari ruang nolnya. Jadi ya intinya adalah kita mencari kalau misalkan X-nya itu di ruang 0 kan. Berarti X-nya itu solusi dari AX sama dengan 0. Dan ya lagi ya pakai eliminasi Gauss kan. Jadi mirip seperti yang depan tadi. Cuma bedanya ini disama dengan kan 0. Selanjutnya di sini ada satu sifat yang sangat menarik ya. Jadi hubungan antara yang tadi ya,
image itu kan berhubungan dengan ruang kolom, kernel tadi kan berhubungan dengan ruang 0 ya. Nah, kita punya kalau dia ukurannya M kali N di sini A-nya. Nah, kita punya jumlahan dari dimensi image-nya dengan dimensi kernelnya itu akan sama dengan N. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita punya di sini ya, dan N-nya, kita bisa langsung mencari dimensi dari image-nya. Atau sebaliknya, kita punya dimensi dari image-nya dan juga punya N, kita bisa langsung dapat dimensi dari kernelnya. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada beberapa jenis transformasi linear tergantung ya ini ya tadi ya. Jadi kita kan punya fungsi surjektif, punya injektif. Terus ada terakhir sebenarnya bijektif ya. Bijektif itu kan yang dua-duanya kan. Jadi dia dikatakan surjektif kapan? Ya berarti ketika semua yang di kodomain punya kawan di domain. Artinya apa? Berarti semua yang ada di R pangkat M kita dapat menemukan sesuatu yang di R pangkat N sehingga dia menjadi kawan dari Y-nya. Kalau injektif bagaimana? Injektif itu kan satu-satu ya. Jadi ya kalau dari kiri ke kanan itu kan definisi fungsi nggak boleh ada yang double kan. Jadi yang di sini tidak boleh langsung nyabang dua kan. Nah kalau injektif yang dari kanan ke kiri itu juga nggak boleh ada yang nyabang dua. Berarti artinya apa? Kalau kita punya yang di kanan ini sama, berarti yang di kiri juga harus sama. Berarti kan artinya tidak boleh nyabang kan tadi. Nah itu yang injektif. Untuk injektif ini sangat banyak penggunaannya nanti. Jadi salah satunya kalau misalkan dia injektif, nanti petanya itu juga jadi sub ruang. Itu salah satu yang pentingnya. Untuk soal latihannya bisa dicoba ya, tidak rumit. Saya cek ini ya lumayan lah untuk mengecek pemahamannya tentang transformasi linear. Dan sekian saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalkan ada kesulitan ketika mengerjakan soal-soal latihan ya bisa ditanyakan ya dengan komentar di bawah saja. Oke, sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.